Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali via Zoom dalam acara program studi IAT kontribusi alumni ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Banandaini Najihah selaku ketua program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Kang Sultan Irawansyah SPD yang akan menyampaikan materi pada acara atau kegiatan pagi hari ini. Dan juga tidak lupa teman-teman semuanya di sini. Oh ya, mantap. Pada Kang Sultan Irawansyah SAG ya, dan juga Ibu Banan Nailin Najiyah MA. Dan juga terima kasih pada teman-teman semuanya. Di sini ada 34 orang ya. Jangan lupa diingatkan kembali teman-temannya di grup ya untuk hadir di Zoom pada pagi hari ini. Yang mana insya Allah akan sangat bermanfaat sekali materinya dan juga nanti di akhir akan ada penyampaian kisi-kisi ujian komprehensif oleh Ibu Bana Nailin Najiyah. Maka saya harapkan kepada teman-teman semuanya peserta webinar untuk tetap dalam acara ini, tetap di Zoom, karena nanti di akhir akan ada selain materi yang menarik, di akhir juga akan ada kisi-kisi ujian komprehensif dan juga sertifikat begitu. Baik teman-teman semuanya, langsung saja. Pertama saya akan membacakan CV terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini. Ya. Mungkin teman-teman sudah familiar ya dengan familiar dengan pemateri kita akan kita pada pagi hari ini ya. Saya akan bacakan CV beliau. Nama ya, Sultan Irawansyah SAG, tempat tanggal lahir di Bandung 11 September tahun 2002. Alamat di Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Aktivitas beliau yang pertama menjadi bidang Kominfo, PC Pemuda Persis Dayakolot, kemudian Ketua Pimpinan Jamaah Pemuda Persis Dayakolot, kemudian pengajar Madrasah Nuruddin Institute, kemudian pengisi kajian kitab Riyadhus Shalihin, yang kemudian pengisi kajian ilmu nahwu dan sorof. Kemudian yang selanjutnya karyawan Laz Sedekahku Percikan Jima. Kalau tidak salah Ustadz Am ya, Kang ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau dimulai dari SDN Yon Sipur 3 Bandung, dilanjutkan di SMP Sanawiyah SMP ini ya apa? Sanawiyah benar ya. Pesantren Persatuan Islam 82 Dayakolot, kemudian dilanjutkan Mualimin Pesantren Persatuan Islam 1 Bandung Pajagalan. Dilanjutkan S1 IAI Persis Bandung. Lulusan tahun berapa ya, Kang ya? 2000 2002 tahun kemarin ya. Oh, 2024. Iya, baru kemarin. 2024. Baru kemarin lurus ya. Kemudian pengalaman organisasi beliau yang pertama di Rijalul Ghot PPI 82 Dayakolot, kemudian Rijalul Ghot PPI 1 Bandung, kemudian Bidgar Kominfo PC Pemuda Persis Dayakolot, Bidgar Pendidikan PJ Pemuda Persis Dayakolot, kemudian Ketua PJ Pemuda Persis, Ketua HMJ. Nah, dahulu Kang Sultan ini adalah Ketua HMJ IAT IAI Persis Bandung gitu. Jadi mungkin di sini ada yang Ketua HMJ atau Taskil dari HMJ bisa nih sharing-sharing atau meminta pendapat atau masukan dari Kang Sultan bagaimana HMJ yang dahulu beliau
amanah begitu. Oh iya Bu, sekarang namanya berubah Kang Sultan menjadi HMPS ya, bukan HMJ. Himpunan Mahasiswa Program Studi sekarang namanya. Kemudian pengalaman mengajar beliau, yang pertama Madrasah Al Ikhlas Dayakolot, kemudian PPI 82 Dayakolot, kemudian yang ketiga Nuruddin Institut Kota Bandung. Nah, kemudian Kang Sultan juga ini suka menulis teman-teman. Nah, teman-teman nih yang ada ide atau yang suka menulis ya, suka nulis apapun ya, karya tulis bisa nih ke Kang Sultan nih belajarnya ya. Yang pertama buku beliau, yang pertama itu Urgensi Ilmu Nahwu dalam Membentuk Generasi Tafakuh Fiddin. Ini buku yang bertemakan bahasa Arab gitu ya, ilmu nahwu khususnya. Kemudian yang kedua itu Membaca, Pena dan Berkarya. Ya, ini buku tentang motivasi, inspirasi membaca, menulis dan berkarya. Nah, ini penting banget nih teman-teman. Kalau yang memiliki minat untuk membeli buku ini ya, jangan minta ya tuh ya, membeli. Kita dukung karya-karya alumni IAT khususnya ya dengan membeli karya bukunya. Kemudian yang ketiga dengan judul Apa yang Membuatmu Bertahan ya. Ini sepertinya buku motivasi juga Kang ya. Nah, ini tiga karya beliau yang mana patut kita dukung, patut kita apresiasi segala karya khususnya alumni IAT Persis Bandung. Baik, tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk dalam penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kang Sultan Irawansyah SAG yang berjudul Studi Analisis Relasi Teologi dan Ekologi menurut Muhammad Abduh dalam Tafsir Al-Manar dan kaitannya dalam menangani krisis lingkungan. Ya, pada Kang Sultan kami persilakan. Jazakallah khairan kasiran kepada Fajar yang sudah memberikan kesempatan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana ilal dzalimin asyhadu an la ilaha illallah nur rahmanir rahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu min akhiril anbiya'il mursalin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wa yafqahu qawli. Baik, yang saya hormati Bu Banan selaku Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, kemudian Fajar dan seluruh teman-teman mahasiswa yang saya cintai. Merupakan satu kesempatan yang sangat luar biasa di mana saya di sini diberikan ruang kesempatan untuk berkembang. Kita sama-sama mengkaji, mendalami dan meneliti satu di antara topik tema yang mungkin tema ini agak sedikit langka untuk dikaji tentang ekologi ya pada hari ini yang saya temukan. Bahkan tadi sedikit sharing dengan Al-Fajar itu Persis itu sendiri tidak ada yang disebut dengan green deal itu ya, belum ada itu. Tapi kenapa sih saya berani untuk mengangkat isu ekologi, lalu dikaitkan dengan teologi, lalu kenapa saya mencoba untuk mengangkat tema abduh gitu di sini ya. Oke, nanti ke depan mungkin kita akan sharing ya sedikit diskusi dan mungkin barangkali teman-teman semua nanti punya pandangan, perspektif yang berbeda terkait ekologi dan teologi boleh ya disampaikan saja dan itu mungkin nanti menjadi tambahan buat saya nanti barangkali ada bagian-bagian yang harus memang ditambah, direvisi dalam penelitian kali ini. Meskipun ini dilewat jalur udara ya, tapi tidak menurunkan semangat kita untuk meraih derajat mulia di sisi Sang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kajian atau webinar ini bisa menjadi wasilah untuk meraih maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman, kita akan awali saja ya dengan motif penelitian. Mungkin apa aja boleh ditampilkan ininya PPT-nya. Mungkin ini perlu ditekankan bahwa kenapa sih saya mencoba untuk mengangkat isu lingkungan ini bukan berangkat dari latar belakang sisi geografi saya yang tinggal di wilayah maritim ya, Dekolot itu gitu, bukan. Tapi lebih kepada memang ada beberapa hal yang menjadi penasaran dalam diri saya. Kenapa sih harus diangkat tema ekologi?
yang ternyata mungkin di antara beberapa teman saya pada saat itu mencoba penelitian tidak mengangkat ekologi gitu, tidak mengangkat isu lingkungan. Tapi saya mencoba untuk mengangkat tema ini gitu. Tapi sekali lagi bukan karena wilayah saya banjir gitu ya, bukan gitu. Karena wilayah banjir misalkan wilayah maritim dalam tanda petik gitu ya. Enggak gitu. Tapi ada beberapa motif. Pertama ya, di slide mungkin boleh Kang Ujar. Di ada motif pertama untuk kenapa sih saya mencoba untuk mengangkat ekologi. Pertama, karena wacana isu lingkungan selalu tidak menemukan ujung dan penyelesaian. Nah, jadi saya menelusuri beberapa referensi literatur yang ada, itu kalau tidak salah di tahun 1994, tepatnya di Rio de Janeiro, itu telah mengadakan satu KTT, konferensi tentang bumi lah gitu ya. Dari hasil dari gabungan 127 negara, yang mana hasil konferensi tersebut memunculkan 27 prinsip bagaimana kita menangani, bagaimana kemudian 27 prinsip ini sebagai pedoman dasar, pedoman awal untuk menangani krisis global, krisis lingkungan tentunya. Namun pada akhirnya beberapa prinsip tersebut lalu dikuatkan dengan landasan yuridis formal, lalu dikuatkan dengan undang-undang. Tapi kenapa gitu? Krisis lingkungan itu tidak terus menambah daftar krisisnya gitu. Bahkan beberapa pelaku kriminalitas ya, beberapa pelaku kriminalitas terhadap lingkungan itu tidak menimbulkan efek jera. Nah, terutama dilakukan oleh beberapa industrial ya yang kerap kali mencemari lingkungan gitu. Bahkan beberapa minggu terakhir itu kan KDM membongkar habis-habisan ya. Kalau saya sih di Bogor ya, kalau tidak salah di Bogor itu ada satu destinasi wisata yang menjadi alasan penyebab terjadinya banjir dan sejenisnya itu dihabiskan gitu. Berarti artinya sebetulnya secara undang-undang, secara legalitas, secara landasan yuridis dan seterusnya itu sudah banyak, bahkan diperkuat mungkin terkait hukum-hukum yang ada kaitannya dan ada irisannya dengan isu lingkungan, dengan wacana krisis lingkungan. Tapi kenapa tadi sekali lagi tidak menimbulkan eh, efek jera, tidak menimbulkan semacam apa ya, kejeraan gitu. Kenapa ini krisis lingkungan terus-terusan terjadi? Hal yang kedua, praktek kriminalitas illegal logging sampai eksploitasi dan sikap destruktif manusia terhadap alam itu nyaris sulit dibendung ya. Bahkan nanti ada beberapa banyak kasus yang memang itu terus-terusan ya. Bahkan sampai hari ini pun saya membaca terakhir itu di CNN kalau tidak salah, sampai-sampai eh, Prof Nasaruddin Umar itu menekankan agar eh, apa kalau sekarang tuh pemuka-pemuka agama untuk lebih menekankan isu lingkungan. Berarti kalau misalkan sudah mendapat sorotan dari pemerintahan itu berarti krisis lingkungan yang sekarang terjadi itu terus menjamur gitu. Terus terjadi di beberapa wilayah. Bahkan isu krisis lingkungan itu sendiri itu bukan masalah kemarin gitu, tapi masalah yang sudah lama di apa jadi bahan isu, bahan perbincangan di beberapa belahan dunia, di beberapa belahan negara gitu kan, baik itu di Amerika dan seterusnya, baik itu di beberapa Eropa dan selainnya itu terus dibahas itu. Berarti kan tidak selesai-selesai gitu. Artinya terus kriminalitas itu terjadi, terjadi dan terjadi. Lalu yang ketiga, yang saya cermati dan saya pahami itu lingkungan selalu diposisikan sebagai objek kepuasan manusia secara profit oriented. Jadi kerap kali kebanyakan yang saya dapati akhirnya lingkungan baik itu biotis dan alam non biotis itu sering kali dipahami, dilihat sangat profit oriented, di mana mereka hanya demi kepuasan saja menggerus, mengambil, memanfaatkan, tapi secara bersamaan tidak memiliki moralitas dan tanggung jawab untuk membenahi alam itu sendiri. Ketika ekosistem dirusak, maka mereka tidak bertanggung jawab akan hal itu gitu. Maaf ya, ini maaf bahasanya. Kata Said Hussein Nasr itu dalam bukunya tentang alam, Tuhan dan manusia, beliau menyebutkan bahwa hari ini manusia
itu berinteraksi dengan alam itu seperti pelacur yang ingin dilayani, tapi secara bersamaan dan ingin mendapatkan pelayanan dan secara bersamaan tidak memiliki tanggung jawab gitu. Kenapa kata Said Nasar? Kenapa manusia kali ini tidak menempati dan memposisikan alam lingkungan itu seperti kepada istri gitu, kepada perempuan yang menjadi istri kita atau misalkan perempuan kepada laki-laki sebagai suami kita yang sama-sama memiliki tanggung jawab gitu, yang sama-sama memiliki moral dan yang sama-sama memiliki nilai intrinsik gitu ya di dalamnya gitu. Tapi malah hari ini kenapa manusia setiap kali melihat alam lingkungan secara profit gitu. Secara profit akhirnya karena secara profit, nah maka tindakan-tindakan yang keempat ya, tindakan-tindakan yang terjadi cenderung amoral, cenderung destruktif, cenderung arogan terhadap alam lingkungan. Mereka menggerus habis-habisan, menggerus tambang, memahat pohon gitu. Tapi secara bersamaan, kenapa mereka tidak lagi menumbuhkan pohon itu, tidak bertanggung jawab dan akhirnya mereka melihatnya hanya sebatas permasalahan saintifik dan ini hanya sebatas administratif regulatif saja permasalahannya gitu. Jadi dilihat hanya saintifiknya saja. Ada kieu, ada kieu, ada kieu. Tapi kenapa tidak jadikan satu penyebab kerusakan lingkungan itu karena berawal dari moralitas manusia. Nah, ini kerap kali tidak terakomodir gitu. Nah, makanya kenapa saya mencoba mengangkat tema ini dengan menggabungkan bukan hanya sebatas ekologi, tapi bagaimana kita mengkaitkan dengan nuansa teologinya gitu ya. Nah, boleh di slide selanjutnya. Nah, di wacana Kristen lingkungan ini salah satunya ada fakta berita yang saya paparkan itu mana ya? Ada terjadi krisis lingkungan itu kasus lumpur beracun yang ada di lahan pemukiman yang terjadi pada bulan Oktober 2019 silam. Mungkin udah cukup lama ya di Desa Darawolong, Kecamatan Purwasari. Nah, nah ini ironisnya ya, kalau teman-teman nanti boleh searching ya di itu link yang saya sudah cantumkan itu mereka melakukan hal tersebut hanya sebatas demi kepentingan material atau lebih tepatnya demi mendapat keuntungan. Nah, ini kan cukup ironis ya maksudnya. Cukup ironis ketika mereka berinteraksi dengan alam, berinteraksi dengan lingkungan, tapi hanya dilihat sebagai objek. Objek apa? Objek kepuasan. Yang mana mereka melihatnya sebatas profit oriented tadi gitu. Hanya demi keuntungan. Selama keuntungan bisa terselamatkan ya sudah gitu. Tanpa memperhatikan apa yang akan terjadi setelah hal itu gitu kan. Setelah misalkan pohon ditumbang, tambang bebatuan diambil habis-habisan gitu kan. Apa yang telah dilakukan gitu, mereka hanya mendapatkan legalitas, lalu legalitas itu dimanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan sudah gitu. Tapi apa tanggung jawab selanjutnya? Tidak ada. Nah, berarti saya mencermati itu dari beberapa permasalahan tersebut, lalu kemudian dari beberapa motif yang saya angkat, kenapa mengangkat tema ekologi, berarti ada 3 poin lah ya, kurang lebih di slide selanjutnya ada 3 poin. Muara permasalahannya apa sih? Nah, pertama, menurut saya mengutip pendapat Asoni Keraf ya. Nah, ini cukup cukup populer ya, cukup populer. Salah seorang di antara aktivis, bukan aktivis sih, lebih kepada orang yang memang cenderung konsen di lingkungan itu. Bahkan beliau menulis tentang filsafat lingkungan gitu ya, bahkan tentang biosentris dan sejenisnya. Itu beliau sempat menulis seperti itu. Nah, pertama, menurut Asoni Keraf bahwa kasus pencemaran lingkungan itu disebabkan moralitas atau cara pandangan manusia. Nah, berarti pada akhirnya sebetulnya muara pertama yang harus kita soroti untuk mencermati krisis lingkungan itu berawal dari bagaimana kita melihat alam itu sendiri. Berawal dari mana atau berawal dari filosofis fundamental paradigma kita terhadap lingkungan itu seperti apa? Apakah menempatkan, maaf, tadi ya seperti kata Said Hussein Nasr, itu menempatinya sebagai seperti pelacur
atau seperti istri gitu, atau seperti suami yang penuh tanggung jawab dan penuh kasih sayang gitu ya. Nah, apakah seperti itu gitu? Nah, maka apa? Bagaimana kemudian nanti kita berinteraksi dengan lingkungan itu akan berawal dari bagaimana kita melihat, bagaimana kita memandang, dan bagaimana paradigma kita terhadap lingkungan. Tadi, apakah lingkungan itu sebagai objek atau sama-sama subjek? Apakah kita memiliki pandangan antroposentris, yang mana keyakinan atau paradigma antroposentris itu melihat bahwa manusia itu sebagai sentris, human sentris, bahwa pusat segala alam semesta itu manusia itu. Sehingga pandangan perspektif antroposentris melihat lingkungan atau alam di luar diri manusia itu hanya sebatas objek saja. Dan pada akhirnya apa yang manusia lakukan berinteraksi dengan alam hanya sebatas untuk mempertahankan eksistensi manusia. Itu antroposentris. Berbeda ketika biosentris. Kalau misalkan pandangan perspektif biosentris melihat bahwa manusia bukan bukan sebagai sentris, bukan sebagai alam, pusat alam semesta, melainkan semua makhluk di sini, semua makhluk baik itu manusia, baik ataupun alam lingkungan, itu sama-sama memiliki posisi nilai yang sakral, nilai yang intrinsik dan fundamental yang sama-sama menempati posisi subjek. Artinya, dua-duanya memiliki pengaruh. Manusia memiliki pengaruh terhadap alam, alam pun memberikan pengaruh kepada eksistensi manusia. Berarti satu sama lain memberikan andil eksistensinya masing-masing dengan caranya masing-masing gitu. Nah, berarti itulah cara pandang ada juga yang ekosentris ya. Ada ekosentris, antroposentris, bahkan biosentris. Tapi pada intinya itu berawal dari cara pandang dan moralitas manusia. Kalau teman-teman lihat itu ya, saya kadang-kadang suka heran gitu. Di sudut-sudut perkotaan itu, misalkan di kampung, saya selalu mencermati kenapa gitu kan orang-orang kampung yang memang jauh dari perkotaan, bahkan mungkin jauh dari teknologi, seperti misalkan suku Baduy lah, anggap ya suku Baduy. Itu mereka ketika menjaga ekosistem alam, itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat apik, sangat-sangat apa ya, sangat luar biasa lah, berbeda dengan kita gitu kan. Mereka jauh dari teknologi, tapi secara bersamaan, kenapa mereka mampu untuk memanfaatkan lingkungan tanpa merusaknya sama sekali, gitu ya. Kalau bahasa KDM tuh Sunda Wiwitan gitu ya. Ya biasa dengan Sunda Wiwitan mungkin menurut KDM itu kan Sunda Wiwitan itu hanya bukan sebagai ajaran gitu ya. Kata beliau hanya sebatas sebagai apa pola menjaga lingkungan, bagaimana pembangunan berbasis lingkungan, bagaimana pembangunan itu dibangun tapi tanpa apa namanya, tanpa merusak alam. Makanya ada satu gagasan penting, gagasan dari beliau itu membangun sekolah dengan bambu katanya ya. Nah, ini boleh didiskusikan nanti oleh teman-teman, apakah pembangunan efektif dengan bambu gitu kan? Atau bolehlah nanti didiskusikan ya. Nah, itu ya pertama. Yang kedua, kata Ardenaes. Ya, Ardenaes menyebutkan bahwa penanganan krisis lingkungan hanya akan bisa diatasi melalui perubahan worldview manusia terhadap alam dan perilaku mereka secara mendasar dan fundamental. Nah, sama sebetulnya seperti apa yang dikatakan Osoni Kerap ya. Jadi ini hanya sebatas menguatkan bahwa cara pandanglah yang mengawali bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan alam, bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan lingkungan, dan worldview itu sendirilah yang menjadi titik awal bagaimana kemudian kita memanfaatkan lingkungan tadi ya, apakah dengan biosentris ataukah misalkan dengan antroposentris dan sejenisnya ya. Nah, lalu yang ketiga, maka cara pandang itulah yang nanti akan menelurkan menelurkan etika, ya, etika lingkungan. Setelah kemudian nanti misalkan sudah ada paradigmanya, sudah ada pandangan filosofis dasarnya, lalu nanti dimunculkanlah etika lingkungannya. Nah, yang mana etika tersebut nanti akan menuntun interaksi dan kolaborasi manusia dengan alam sehingga terlihat harmonis. Nah, maka
Kalau misalkan ekologi dibiarkan berdiri sendiri tanpa teologi, lalu bagaimana kemudian kita merubah cara pandangnya? Lalu bagaimana kemudian kita menelurkan etikanya? Nah, makanya di sini mengapa saya mencoba untuk mengkawinkan antara ekologi dan teologi namun dari perspektif kacamata yang berbeda, yaitu Muhammad Abduh. Nanti saya juga paparkan kenapa sih Muhammad Abduh yang dipilih, kenapa tidak yang lain gitu ya. Namun yang pasti jangan sampai ekologi dibiarkan berdiri saja gitu. Ya, dibiarkan berdiri sendiri tanpa didampingi dengan teologinya. Karena menarik nih, saya mencoba untuk mengutip pendapat siapa ya, pendapat Sedu Senasa di sini dalam bukunya Problematika Krisis Spiritual Manusia Kontemporer. Dia menyebutkan dalam satu bab awalnya bahwa bercokolnya saintisme yang terus menghadirkan sains modern bukan sebagai cara tertentu untuk memahami alam, tetapi sebagai filsafat absolut dan totaliter yang mereduksi semua realitas ini ke ranah fisika dan tidak mempunyai keinginan sama sekali untuk menerima kemungkinan adanya pandangan dunia yang non saintifik. Nah, berarti ketika ekologi dipandang ketika ekologi dikawinkan dengan teologi, artinya kita bukan hanya sebatas melihat ekologi itu hanya fisikalnya saja, hanya materialnya saja, melainkan kita melihat juga bahwa alam lingkungan ini memiliki nilai. Jangan melihat dan jangan diorientasikan secara profan, yang mana lingkungan itu hanya dilihat hanya sebatas material saintifiknya saja. Tapi harus kita sadari juga bahwa di balik alam, di balik ekologi itu ada eh, ekosistem atau misalkan ada nilai yang sifatnya non saintifik, itu pun harus diambil gitu. Sehingga itulah yang mendasari cara pandang kita ketika misalkan melihat alam itu memiliki nilai yang sama atau memiliki nilai intrinsiknya itu. Kalau misalkan dalam Quran itu seluruh alam ini kan berzikir ya. Seluruh alam ini berzikir, hanya saja cara zikir mereka berbeda dengan kita. Berarti menunjukkan ada nilai di sana. Jangan sampai kita mengganggu zikir mereka gitu. Bahkan dalam satu penelitian disebutkan bahwa ketika ini ya, maaf nih, mohon maaf. Ketika misalkan ada seseorang yang dalam tanda petik kumpul kebo misalkan ya di wilayah di wilayah atau di semak-semak gitu yang hijau-hijau misalkan ya, hijau-hijau seperti itu, meskipun secara bersamaan misalkan ya mereka melakukan maksiat tersebut, tidak menebang misalkan ya, tidak ada abimah, tidak menebang misalkan, tidak merusak lingkungan, cenah ieu mah jang nutupan ungu dan sejenisnya. Tapi ternyata dalam penelitian, ketika seseorang melakukan kemaksiatan di wilayah tersebut, yang misalkan kehijau-hijauan itu di semak-semak seperti itu, ternyata nanti ekosistemnya akan rusak secara bersamaan. Makanya fasad itu jangan hanya dipahami secara fisiknya saja, tapi fasad pun merusak itu, merusak bumi itu secara moralitas juga merusak. Ya seperti tadi gitu, ketika melakukan kemaksiatan, melakukan zina di wilayah yang memang notabene-nya hijau-hijauan lingkungan di sini, itu pohon-pohon di sana itu akan terjadi kerusakan dan tidak kita sadari sebetulnya. Tidak kita sadari, tapi secara bersama itu rusak, rusak ekosistem di sana. Nah, makanya inilah harus kita awali dengan cara pandang kita bahwa memang alam lingkungan itu memiliki nilainya, memiliki posisi yang sama-sama subjek dengan kita dan saling berpengaruh dan saling kita pun memiliki andil kepada alam, alam pun secara bersamaan memiliki eh, apa pengaruh eksistensi untuk kita. Nah, itu ya. Nah, makanya inilah muara permasalahan yang saya baca dari beberapa literatur, dari beberapa pembacaan yang saya temukan, gitu ya. Oke, selanjutnya di slide yang ke-6. Nah, ini adalah kelima ya, maaf. Tujuan penelitian ya. Nah, maka penelitian ini akan mencoba menelaah relasi seharusnya antara manusia, alam, dan Tuhan. Nah, ini ya, teman-teman. Jadi, perlu ditekankan bahwa ekologi itu kan hanya sebatas interaktif, konektif antara manusia dengan alamnya saja. Tapi kenapa tidak dihubungkan dengan Tuhan?
dengan teologinya, dengan ketauhidannya. Kenapa tidak dihubungkan dengan itu gitu? Makanya dalam tadi saya mengutip, saya sebenarnya banyak mengutip Sayyidina Nasr bahwa manusia hari ini kerap kali tidak mengakomodir bahwa kerusakan manusia dalam dirinya dan kerusakan moral, kerusakan keyakinan, atau misalkan bentuk-bentuk kerusakan interaktif kita dengan Tuhan itu tidak terakomodir sebagai suatu permasalahan yang akan muncul dan itu akan merusak alam gitu. Kenapa tidak dilihat itu? Sisi itu kenapa oleh Syed Senasa katanya kenapa tidak melihat ke arah sana? Padahal apa eh, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan Tuhan itu sebetulnya sangat mempengaruhi ekosistem yang ada ya seperti tadi gitu. Dalam satu penelitian, ketika ada orang yang melakukan kemaksiatan di satu area, di satu tempat misalkan, ya maka alam lingkungan itu akan bereaksi, ya kan? Kemaksiatan itu kan konteksnya dia dengan manusia dan secara sekaligus dia ingkar janji dengan Tuhan gitu kan, dengan Allah gitu kan. Berarti seolah hanya manusia dengan Tuhan, tapi secara bersama sebetulnya ada korelasinya dengan alam di sana. Alam menjadi rusak. Berarti saat manusia, alam dan Tuhan semuanya saling berputar gitu, saling saling berkaitan, saling saling satunya satu sama lain saling berpengaruh. Bagaimana kita dengan hubungan kita dengan Tuhan akan sangat berpengaruh kepada bagaimana juga kita hubungan dengan alam gitu. Dan sebaliknya, hubungan kita dengan alam harus dimuara didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan gitu. Nah, makanya kenapa saya menekankan saya menggabungkan antara ekologi dan teologi disertai implikasinya terhadap penanganan krisis lingkungan. Apakah nanti kemudian hubungan kita dengan Tuhan secara teologinya bisa tidak menjadi beberapa prinsip yang mana prinsip tersebut ditelurkan menjadi prinsip-prinsip untuk menangani krisis lingkungan gitu. Namun sekali lagi, apa yang saya tawarkan di sini bukan teknis, melainkan tadi filosofis. Meskipun nanti saya ingin menggagas gitu ya, apakah mungkin bisa misalkan apa yang saya teliti atau misalkan pola hubungan interaktif manusia alam dan Tuhan ini menjadi paradigma yang di di apa di di, ditelurkan menjadi satu pola pendidikan misalkan. Karena bagi saya pribadi untuk apa ya? Untuk bukan menstimulus tapi untuk memberikan paradigma seperti ini tidak cukup lewat seminar misalkan. Tidak cukup lewat apa namanya? Hanya sebatas diskusi. Enggak, tapi harus tersistematis gitu. Nah, salah satunya yang saya inginkan itu apakah mungkin bisa itu. Ini sebetulnya PR untuk PAI ya, bukan IKT. Apakah bisa kemudian hal ini bisa ditelurkan prinsip-prinsip tadi lalu diterapkan. Nah, itu ya, diterapkan, diaplikasikan dalam ruang-ruang pendidikan gitu. Karena ruang pendidikan bagi pribadi menjadi ruang yang sangat efektif, ruang yang sangat efektif, efisien untuk eh, memberikan wacana ini untuk merubah paradigma murid-murid atau misalkan siswa itu dalam melihat alam lingkungan itu. Nah, itu mungkin nantilah bisa diskusikannya. Tapi itulah, jadi intinya saya hanya menekankan pada sisi filosofisnya saja. Nah, itu ya teman-teman di balik alasan kenapa saya mengangkat ekologi dan teologi. Nah, di sini yang menariknya gitu. Di slide selanjutnya, kenapa sih saya memilih Abduh? Nah, ini ya. Kenapa enggak yang lain gitu kan? Kenapa enggak sosok tokoh yang memang memiliki konsen di ekologi? Ima Abduh gitu. Secara Secara karya, saya belum menemukan Abduh konsen di bidang ekologi. Selama ini yang kita temukan kan pembahasannya tentang tafsir pertama. Lalu yang kedua ada juga akidah yang diterjemahkan oleh Kiai Haji Muhammad Firdaus AN dalam bukunya Risalah Tauhid. Lalu ada juga buku tentang Kristologi, beliau tentang kekristenan, sempat menulis juga. Lalu Tafsir Al-Manar ya yang sangat populer itu.
Nah itu tafsir juz amma juga ada ya. Tafsir juz amma itu juga sudah diterjemahkan oleh salah satunya oleh Prof. Muhammad Quraisy Shihab. Beliau sempat menerjemahkan buku tersebut. Nah, jadi seolah tidak ada gitu. Kenapa saya berani untuk mengangkat tema objek abduh sebagai objek penelitiannya? Sedikit pengalamannya, ketika itu pun saya sempat ditanya hal yang sama itu oleh siapa lupa lagi itu ya, Ustadz siapa? Pas sidang proposal. Kenapa Cina memilih abduh? Kan abduh mah tidak ada kaitannya dengan apa namanya? Dengan ekologi. Nah, di sini saya coba jawab bahwa emang apa salahnya gitu ya. Karena bagi saya pribadi, apapun yang kita lihat, objek apapun yang kita rasa itu berpeluang untuk diteliti gitu. Apapun itu bagi saya gitu. Selama sesuai dengan metodologinya, sesuai dengan apa metodologi atau prosedur-prosedur dalam penelitian gitu. Bagi saya ya apa pandangan saya seperti itu. Dan semua pun bisa diteliti gitu selama memang sejauh mana kita kepekaan dan sejauh mana kita mampu menangkap hal-hal yang memang berpeluang untuk diteliti gitu. Dan itu menjadi novelty kan itu ya kunci penelitian itu kan novelty kebaruannya gitu. Saya kira ini bisa loh ya kan bagi saya ini kira-kira ini bisa loh lewat Abdul memunculkan kebaruannya. Ya udah saya lawan aja gitu kan dosen itu lupa lagi saya namanya. Nah, sudah biasa itu gitu, gitu. Akhirnya ya alhamdulillah di ACC juga gitu. Nah, makanya di sini saya cantumkan menggunakan perspektif Abduh disebabkan selama akhir-akhir dekade ini seringkali Abduh itu didekati dari segi deskriptif tentang pemikiran tafsirnya, teologinya, corak tafsir, metodologinya. Tapi tidak ada yang belum mungkin ya, saya belum menemukan lah, belum menemukan penelitian yang mengarah dari sisi pandangan ya. Belum lagi ditambah secara jamiah persis itu ya. Hari ini pengkajian-pengkajian terkait fikih Persis atau akidah Persis itu terhenti sampai ahasan. Jarang sekali menyentuh abduhnya. Atau ada nggak misalkan ritus kajian yang konsen menelaah tafsir Al-Manar gitu. Saya belum menemukan gitu. Mungkin teman-teman ada yang sudah menemukan boleh di-sharing ya. Tapi saya pribadi belum menemukan ada yang menelaah, mengkaji sampai abduh gitu. Kalau misalkan sudah kita ke tahap abduh kan kita bisa jadi apa apa bisa menemukan gitu. Misalkan dalam konteks fikih Hasan teh nyimpulkeun riba gini. Kenapa sih riba gini? Coba lacak abduhnya gitu kan. Lalu kenapa Hasan memilih pendapat Abdul? Lalu kenapa Hasan mengaminkan Abdul? Ya baca abduhnya gitu. Baca juga abduhnya. Jangan terhenti di Hasannya gitu. Tapi coba lacak. Karena Abdul ini meskipun Hasan tidak bertemu secara langsung, bahasa sekarang talaki gitu, tapi genealogi pemikirannya itu dari Abduh gitu. Dari Muhammad Rashid Ridho, dari gurunya juga nanti Jalaluddin Al-Afghani. Itu dari sana. Sehingga ada beberapa bagian banyak segmen tafsir, baik itu di segmen fikih, baik itu di segmen akidah yang hampir nyaris sama seperti Abduh. Salah satunya misalkan dalam tafsir itu Hasan kan menafsirkan Al-Kausar itu bukan telaga, tapi agama. Agama. Dan ini diikuti juga oleh Ki Haji Abdurrahman dalam bukunya juga sama menafsirkan Al-Kausar itu bukan telaga Kausar tapi agama gitu. Lalu ternyata coraknya dari Abduh awalnya gitu. Kenapa sih Abduh misalkan membaca Al-Kausar itu menafsirkan Al-Kausar itu sebagai agama gitu ya. Nah, meskipun Hasan dalam tanda petik tidak taklid langsung ke Abduh misalkan, tapi hanya ada beberapa bagian yang dimodifikasi oleh Hasan, tapi prinsip-prinsipnya tidak jauh dari Abduh. Nah inilah ya dari sisi jamiahnya saya sebagai persis, makanya tidak ada yang baca Abduh gitu ya. Kenapa terhenti di Hasan misalkan? Kenapa sih di Abdurrahman misalkan? Kenapa di Ustadz Syarif Sukandi misalkan? Nggak langsung ke Abduh gitu kan? Neliti itu, kumaha pembacaan Abduh terhadap beberapa wacana-wacana yang memang berkembang dan kontemporer pada hari ini. Itu ya teman-teman alasan kenapa saya mengangkat teologi, lalu kemudian mengangkat teologi dihubungkan antara ekologi dan teologi, dan yang terakhir kenapa mengangkat Abduh. Saya berapa menit ya Fajar? Bisa terlalu lama.
Bentar. Ini masih banyak ya slide-nya. Tuh, lumayan. Sampai jam 10 lewat 10 lah. 20 menit lagi. Oh, boleh tuh ya, bro. Oke, saya agak percepatnya. Ya. Terus saya suka lupa waktu mau ngobrol. Ya, ada satu teori yang saya angkat untuk membaca penafsiran Abdul tentang ekologinya, yaitu teori biosentris. Yang tadi saya sudah spill sedikit lah ya, sedikit jelaskan bahwa teori biosentris semua makhluk hidup pantas mendapatkan pertimbangan dan kepedulian moral disebabkan adanya nilai intrinsik yang mesti diperlakukan sama. Lalu yang kedua itu terkait konsep sebetulnya ya, bagaimana relasi manusia, ekologi, dan teologi. Lalu yang ketiga yaitu etika lingkungan hidup perspektif Islam. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini ada sedikit penjelasan, yaitu apa terkait teori biosentris itu apa ya. Teori ini disebut juga dengan eh aduh saya bacanya environmental etik lah gitu ya. Secara sederhana, teori ini memberikan ya moralitas, bobot moralitas yang sama kepada semua makhluk hidup. Kayak seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, intinya kita melihat bahwa alam itu sama-sama memiliki bobot moralitas. Jadi sama-sama makhluk, sama-sama makhluk Allah. Kalau tadi yang saya sebutkan Al-Quran itu apa? Berzikir ya. Jadi sama-sama makhluk Allah gitu kan. Hanya cara beribadah mereka berbeda gitu. Jadi, maka sebagai manusia jangan sampai merusak zikir mereka gitu. Lalu yang kedua, ada nih 5 prinsip apa yang di keluar dasar pemikiran biosentrisme menurut J. Armstrong. Saya bacakan ya. Pertama, adanya sebuah kewajiban terhadap alam dengan landasan bahwa kehidupan mempunyai nilai yang penting. Itu pertama. Kedua, melihat alam dan seluruh isinya mempunyai nilai dalam dirinya sendiri atau nilai intrinsik tadi. Tidak ada pandangan yang bersifat hierarki, nah, atau yang lebih superior dari makhluk lainnya. Berarti ketika biosentrisme melihat bahwa karena manusia yang memiliki derajat gitu, atau misalkan tidak ada apa anggapan bahwa gitu manusia teh derajatnya lebih tinggi gitu kan ketika koneksi dengan alam, maksudnya ya, dengan alam lingkungan tidak ada. Berarti bagi biosentris jadi sama-sama memiliki derajat yang sama gitu, dalam artian sama-sama makhluk gitu ya, sama-sama makhluk yang harus diberikan bobot nilai moralitas yang sama. Tadi tidak ada hierarki, tidak ada yang superior, alam junior gitu, enggak kayak gitu kan. Enggak seperti apa ya, cutting mungkin ya. Pada ada tingkat itu enggak ada superior ya. Nah, lalu yang selanjutnya, keempat, memberikan pertimbangan moral pada tiap makhluk gitu ya. eh Memberikan rasa hormat atau respect of nature gitu. Lalu yang kelima, pusat teori ini yaitu komunitas biotis dan seluruh kehidupan di bumi. Nah, itu ya kelima. Dan ada juga beberapa prinsip, 4 prinsip yang ditelurkan oleh Albert Schweitzer dalam teorinya The Life Centered Theory. Duh, susah bacanya ya. 4. Pertama, manusia adalah anggota dari komunitas hidup yang ada di bumi. Lalu yang kedua, bumi adalah sistem organik di mana manusia dan ciptaan lainnya saling berkaitan. Ketiga, setiap ciptaan dipersatukan oleh tujuan bersama demi kebaikan dan kemaslahatan kehidupan. Yang keempat, menolak superioritas manusia di hadapan makhluk lain. Intinya sama ya. Intinya sama lah. Nah, selanjutnya ada relasi manusia dan ekologi dan teologi. Nah, ini sebetulnya lebih ke konsep ya. Pertama, muara permasalahan krisis lingkungan itu apa terpusat pada tindakan moralitas manusia yang eksploitatif, destruktif, ya, amoral, arogan, dan tindakan-tindakan kriminalitas, atau dalam perspektif Prof. Maman itu beliau menyebutnya sebagai ekoterorisme. Jadi katanya hari ini terorisme itu bukan hanya diposisikan sebagai istilah untuk menunjuk pada
merusaknya nilai tindakan merusak nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai agama. Tapi harus kita lihat juga bahwa alam pun ketika dirusak itu sebagai tindakan terorisme gitu. Jadi tidak hanya sebatas itu, makanya diistilahkan dengan ekoterorisme. Seperti disebutkan oleh Lynn White ya dalam tulisannya yang berjudul The Historical Roots of Our Ecological Crisis, yang menyebutkan bahwa perilaku manusia kerusakan lingkungan ini dampak dari perilaku manusia yang dipengaruhi oleh pemikiran Yahudi Kristen. Berarti berdasarkan hal tersebut, faktor pertama yang harus kita pahami dari terjadinya krisis lingkungan adalah moralitas dan sejauh mana interaksi dirinya dengan agamanya, interaksi dirinya dengan Tuhan. Lalu yang kedua, maka diperlukan etika lingkungan yang membentuk moralitas manusia terhadap lingkungan. Yang ketiga, relasi ini akan membentuk moralitas tersebut yang secara bersamaan menjadi etika lingkungan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini ada kutipan dari Syed Hussein Nasr di slide selanjutnya. Itu mengatakan terjadinya krisis ekologi global dewasa ini tidak dapat dilepaskan dari krisis religiusitas dan spiritualitas hidup manusia. Makanya manusia harus diajak pada sisi spiritualitasnya dan kembali melihat sakralitas alam beserta ekosistem di dalamnya. Ya, berarti maksudnya seperti yang tadi saya jelaskan sih sepertinya di awal, bahwa kita melihat alam itu secara sakral. Ya, makanya ternyata di kampung-kampung itu mereka pandai dalam menjaga alam lingkungan. Mereka memiliki cara untuk melindungi, memanfaatkan, dan seolah memberikan pelayanan terhadap alam. Karena mereka salah satu di antara muaranya adalah meletakkan nilai sakralitas terhadap alam. Itu terlepas ya kesirikannya seperti apa gitu kan ya. Itu terlepas dari situ, tapi yang saya maksud ada sisi sakralitas yang mereka tanamkan terhadap pohon, terhadap bebatuan, sehingga anggapan-anggapan sakralitas mereka itu menjadi etika. Kade cina punten ya, jangan buang air kecil di sini katanya. Nanti sesepuh ini. Padahal kan tidak ada ya maksudnya nilai sakralitas seperti itu. Tapi maksud saya tuh dengan nilai mitos itu diletakkan, itu menjadi buah etika sehingga alam terjaga. Oh, bisa seperti itu. Berarti kan akhirnya berangkat dari bagaimana kita lagi-lagi melihat nilai sakral. Nilai sakral yang mana sakralitas itu yang akan nanti menentukan etika kita terhadap lingkungan. Jadi jangan sampai menggiring alam lingkungan itu pada nilai-nilai orientasinya profan. Tidak ada nilai dan tidak ada nilai kesucian, tidak ada sakralitasnya gitu. Berarti harus dimenarik teologinya gitu. Nah, selanjutnya di slide saja boleh. Nah, ya, konsep selanjutnya itu adalah etika lingkungan hidup perspektif Islam. Etika lingkungan hidup diperlukan sebagai jawaban atas kegalauan para saintis dan ilmuwan. Nah, jadi kan hari ini mungkin para saintis sudah lelah dan kecapean dan kewalahan mungkin ya mengangkat isu ini, kenapa nggak selesai-selesai. Lalu Maman Abdurrahman menyebutkan bahwa krisis lingkungan ini diperlukan satu konsep penyadaran diri dalam bentuk moralitas terhadap lingkungan hidup. Lalu slide selanjutnya boleh. Nah, ini etika lingkup perspektif Islam, itu konsep dari Yusuf Qaradawi ya. Beliau membagi lingkungan itu dalam al-jamidah, al-hayah, al-nyabidah, dibagi lagi tabi'iyah dan sinaiyah. Jadi itu statisnya seperti itu tidak akan berubah. Lalu lingkungan al-hayat itu dinamis selalu berubah. Nah, jamidah itu tadi ada yang sifatnya tabiiyah itu natural. Allah sendiri yang langsung membuatnya, Allah sendiri yang langsung menciptakannya. Ada sinaiyah itu alam buatan. Lalu slide selanjutnya boleh. Nah, ini ya ciri lingkungan kata beliau ada dua, itu diciptakan untuk kemaslahatan, lalu diciptakan dengan ukuran yang tepat dan akurat untuk manusia. Nah, kalau kita misalkan melihat bahwa alam itu diciptakan untuk kemaslahatan hidup, berarti bagaimana sikap kita akan menentukan kemaslahatan hidup kita lagi gitu. Itu Islam seperti itu sebetulnya memandangnya. Nah, makanya tadi tidak heran saya sedikit berdiskusi dengan Al-Fajar tuh
kata Prof Maman, hibdun nafs maqasidus syariah jangan lagi dibatasi pada hibdun nafs, hibdul akal, hibduddin, tapi juga hibdul hayat gitu. Dan kalau bagi perspektif saya gitu, sebetulnya ya tidak perlu ditambahkan hibdul hayat gitu. Sudah aja hibdun nafs gitu. Karena tadi kan saling kaitan, maksudnya saling berelasi. Eksistensi kita ditentukan sejauh mana kita interaksi dengan alam, dan alam pun akan memberikan hal yang sama seperti apa yang kita berikan. Hal yang kedua, semua alam lingkungan itu diciptakan dengan ukuran yang tepat dan akurat untuk manusia. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke abluhnya. Itu cukup panjang, lumayan lumayan luar biasa untuk mengawali supaya apa ya, pandangan kita tidak kemana-mana gitu ya. Jadi dibatasi dulu bahwa ini ekologinya seperti ini, ekologi itu seperti itu, teologinya biosentris tadi dijelaskan, teorinya seperti dan seterusnya. Nah, ini sedikit saya pandang Muhammad Abduh ya. Pertama, nama itu Muhammad Abduh, lahir di Mahalat Nasr al-Buhairo di Mesir pada tahun 1846. Lalu ayahnya itu bernama Abduh bin Hasan Khairullah ya. Kalau tidak salah menurut beberapa penelitian beliau apa namanya? eh turunan dari Umar kalau tidak salah ya. Nah, itu singkatnya selebihnya boleh teman-teman baca ya. Terus selanjutnya teologi Abduh. Nah, menurut Abduh, kajian teologi berkisar pada wujud Allah, sifat-sifatnya, dan tentang kenabian. Namun ini dinilai belum cukup. Pasalnya dalam wacana teologi dibahas juga tentang relasi Allah dan makhluknya. Nah, ini yang akan saya soroti bagaimana sih perspektif Abduh antara relasi Tuhan dengan makhluk, makhluk dengan Khalik. Lalu yang kedua, pemikiran teologi Abduh bisa dilihat dari pemahaman keagamaannya secara umum, yaitu interaktif antara akal dan wahyu. Ini bisa dijadikan pandangan dasar melihat Abduh bahwa Abdul menempati akal itu sebagai posisi yang luar biasa. Namun bagaimana dengan wahyu? Nah, posisi wahyu kata Abdul itu sifatnya hanya memberikan informasi kepada akal sehingga akal mampu berpikir. Bahkan secara bersamaan Abdul menyebutkan bahwa akal itu sendiri mampu sampai kepada Tuhan dan mampu berpikir sampai kepada Allah gitu. Namun pertanyaannya, dari mana ide Allah di akal itu? Nah, saya sependapat dengan apa yang disebutkan dibilang oleh René Descartes. Kata beliau, kata René Descartes itu, sebetulnya akal itu kan, René Descartes itu sebagai pelopor rasionalisme ya. René Descartes menyebutkan bahwa apa awal mula kenapa akal mampu mencapai kepada wujud ketuhanan itu karena memang sejak awal penciptaan akal itu Allah telah memberikan kata. Jadi Tuhan itu telah memberikan ide-ide tentang Tuhan. Lalu datang wahyu, wahyu memberikan informasi. Nah, memberikan informasi artinya bagi Abdu, akal itu meskipun memiliki potensi yang bebas, meskipun memiliki potensi yang luar, tapi pada akhirnya wahyu dibatasi. Wahyu membatasi keliaran akal sehingga tidak menubruk batas-batasnya, gitu ya. Nah, maka itu teologi Abduh pun seperti itu gitu. Dalam beberapa bacaan yang saya telusuri di dalam Risalah Tauhid itu mencoba membaca interaktif antara akal dan wahyu itu. Kurang lebih seperti itu ya teologinya. Nah, berarti kita masuk nih, yang paling penting adalah koneksi makhluk dan kholik. Abdu berkeyakinan bahwa alam dan seluruh ekosistem yang ada telah diatur sedemikian rupa hukum alamnya oleh Allah yang biasa disebut sunnatullah, dan Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan irodahnya, ketentuannya. Selanjutnya, manusia menurut Abdu mendapat kebebasan dalam kemauan dan perbuatan karena dengan potensi akalnya manusia mampu memperhitungkan akibat perbuatan yang dia lakukan dan mengambil keputusannya sendiri. Namun kebebasan manusia itu memiliki batasannya tersendiri. Dibatasi oleh apa? Hukum sunnatullah. Nah, berarti artinya tadi akal dan diri kita memiliki kemampuan untuk terus berinteraksi, untuk terus memanfaatkan alam. Tapi jangan seenaknya saja, melainkan ada wahyu.
alam itu ada hukum Allah. Diatur, disetting oleh Allah untuk ekstra yang terjadi di alam lingkungan itu jangan dirusak oleh kita. Boleh manfaatkan itu. Tapi akal kita, diri kita, jangan sampai menubruk ekosistem dan menubruk sunatullah itu. Ketika sunatullah dihudubruk, berarti ketika hukum Allah ditubruk, artinya kita telah merusak ekosistem itu, sekaligus kita telah merusak diri kita. Jadi hukum alam diberikan Allah itu untuk membatasi kebebasan manusia yang dengan sendirinya akan mengantarkan pada puncak kesadarannya. Nah, kita langsung aja ke ayat-ayat ekologi, Kang Fajar. Nah, di sini saya cantumkan surat Al-Baqarah ayat 22, meskipun banyak ya, karena Al-Baqarah yang Muhammad Abdul tafsirkan itu sampai surat Yusuf kalau tidak salah. Di surat Al-Baqarah ini Allah berfirman, Allah jadikan bumi sebagai firash, langit sebagai atap. Allah juga menurunkan air, hujan dari langit, lalu Allah hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Bagaimana penafsiran Abdul? Saya membacanya bima mahadaha wa ja'alaha solihatan lil ibtirash wal iqamati 'alaiha wal irtifaqi biha. Jadi mahada itu kan kurang lebih dipahami sebagai hamparan yang Allah jadikan untuk kebaikan dengan lil ibtirash, dengan hamparan itu gitu. Jadi artinya mahada itu kan menghamparkan. Pembacaan saya menghamparkan di sini berarti ada koreksi tiga hal. Allah yang menghamparkan, bumi, alam, lingkungan yang dihamparkan, dan manusia memanfaatkan apa yang Allah hamparkan itu. Untuk apa? Ja'alal ardo biqadratihi firosan li ajli manfaatikum. Allah jadikan bumi ini dengan kehendak kekuasaannya firosan, mahada, apa? Hamparan untuk dimanfaatkan oleh manusia. Karena Allah yang menghamparkan, berarti jangan sampai menubruk nilai-nilai apa yang telah Allah berikan oleh manusia, apa yang telah Allah berikan berupa hukum kepada manusia. Boleh manfaatkan, tapi batasi dengan hukum tersebut, atau yang tadi disebut di awal sunatullahnya. Nah, ada penafsiran lain juga terkait hal yang di dalil yang sama. Setelah Allah menganugerahi kenikmatan penciptaan dan bumi sebagai hamparan, juga kenikmatan langit dijadikan seperti atap. Terakhir ialah kenikmatan persediaan. Jadi dzakara ni'matal imdad alladzi tahfadu bihil hadhil ajsad. Nah, ini ya. Allah menciptakan berikan nikmat itu alladzi tahfadu bihi hadhil ajsad, untuk menjaga tubuh jasad kita gitu. Ya, yang mana itu merupakan rizki, kenikmatan untuk kelangsungan hidup. Nah, berarti artinya di sini terlihat adanya koneksi gitu ya. Bahwa Abdul melihat alam yang alam yang Allah berikan untuk kita untuk dimanfaatkan. Untuk apa? Tahfad, untuk menjaga. Untuk menjaga apa? Menjaga kelangsungan eksistensi manusia. Berarti tadi sejak awal dipahami bahwa biosentris itu apa? Ada ketersambungan, ada keterkaitan antara alam dan lingkungan, sama-sama menempati posisi yang eksistensial. Jadi manusia dipengaruhi alam, alam pun dipengaruhi oleh manusia. Seperti apa yang disebutkan oleh Abduh, bahwa nikmat-nikmat Allah ini untuk menjaga tubuh kita. Tubuh kita akan terjaga sejauh mana kita bisa menjaga nikmat Allah, yaitu berupa alam lingkungan. Boleh di slide selanjutnya. Nah, ini terakhir ya, dua lagi lah. Lalu bagaimana relasi teologi dan ekologi perspektif Abdul? Nah, di sini saya mencoba membaca lewat ayat Al-Baqarah ayat 30. Mungkin sudah familiar ya. Di sini saya juga membaca penafsiran yang diberikan oleh beliau. Pertama, manusia diberikan posisi dan fungsi sebagai khalifah, yaitu dalam tanda petik mengelola, kalau diartikan sebagai khalifah itu. Yang kedua, khalifah tersebut merupakan potensi kreativitas untuk dikembangkan melalui. Jadi kata Abdul, sebetulnya ketika saya membaca menurut Abdul itu bahwa khalifah itu sebetulnya potensi potensi untuk mengolah alam lingkungan secara kreativitas. Nah, pengelolaannya dibatasi oleh hukum Allah, hukum alam, ya, sunatullah tadi. Jadi kebebasannya manusia bukan secara suatu yang mutlak, tapi dipunya batasannya sendiri. Keempat, hukum Allah membatasi manusia, hukum alam membatasi manusia, manusia mengolah sesuai batasannya, sehingga mengelola dengan syarat.
agar tetap pada syarat. Nah, ini ya. Ini sebetulnya bisa di teman-teman baca lebih jauh di ini ya. Nah, syaratnya apa yang terakhir? Ada 4 hal yang saya temukan dalam beberapa penafsiran Abduh. Itu intinya ada di 4 gitu. Pertama, tauhid ya. Seperti tadi bahwa tauhid itu menjadi nilai dasar menurut Abduh. Ketika Abdul menyebutkan bahwa alam itu ditundukkan atau mahada tadi, berarti menyebutkan artinya ada fa'ilnya gitu, yaitu Allah gitu. Berarti otomatis kita pun ketika memanfaatkan li ajli manfaatikum itu jangan sampai meminggirkan nilai-nilai tauhidnya. Yang kedua, khalifah itu pengelolaan. Namun pengelolaan di sini jangan dibatasi dengan harus dibatasi dengan hukum Allah, hukum alam dan sunatullahnya. Lalu yang ketiga, ilmu ya, yang saya temukan itu ilmu. Lalu yang keempat, islah. Nah, salah satunya misalkan darul mafasid muqaddamu ajal bil masoli la dororo wala diroro. Nah, itu ya 4 poin yang saya temukan dalam kaitannya dengan prinsip penanganan krisis lingkungan. Itu nilai-nilai yang memang sesuai nilai-nilai yang menjadi dasar untuk menangani krisis lingkungan dan untuk menjadi paradigma awal untuk membaca teologi perspektif Muhammad Abduh. Mungkin terakhir ya, sedikit boleh Kang Fajar? Mangga, mangga, masukan di. Sedikit lagi nih kesimpulan ya. Nah, tadi saya mencapaikan beberapa prinsip ya, beberapa prinsip biosentris oleh siapa tadi teh? J. Albert Schweitzer gitu ya. Nah, ini pun sama prinsip ini seperti yang disampaikan oleh Abdul. Pertama, melalui Al-Baqarah ayat 22 tadi, kan kata pirosh itu firosan dipahami mahadaha. Artinya membentangkan. Nah, di sini terlihat adanya konektivitas satu sama lain dalam sisi eksistensialnya ya. Allah yang membentangkan, alam yang dibentangkan, dan manusia yang memanfaatkan pembentangan tersebut. Yang ke selanjutnya, kata sejarah kan memiliki sistem organik yang saling berkaitan dan bergantung satu sama lain. Abdul pun membaca seperti itu ya. Ja'alal ardo eh, apa? Allah menjadikan bumi biqadrati firosan li ajim manfaatikum untuk kalian manfaatkan. Di penafsiran selanjutnya tahfadu bihi hadihil ajsad untuk menjaga artinya kan saling berkaitan gitu. Saling satu sama lain saling berkaitan. Berarti tidak ada yang superioritas gitu ya. Bagi saya salah tidak ada yang superioritas, tidak ada yang junior, sama-sama gitu. Lalu yang ketiga, seluruh ekosistem yang ada memiliki posisi yang sama sebagai makhluk tadi. Sebagai makhluk yang sama-sama harus diperlakukan secara moral gitu ya. Terakhir, eh, alam. Nah, bahkan di penafsiran yang lain pun ya, kalau teman-teman baca, itu di surat Al-Baqarah 104 kalau tidak salah, Abdul itu membaca konstruk pemikiran terkait air dan awan secara ilmiah. Yang ternyata puncak-puncaknya beliau hasil ini terjadi karena memang kemahakuasaan Allah. Berarti lagi-lagi Abdul mengaitkannya dengan tauhid, kemahakuasaan Allah, keesaan Allah dan seterusnya. Lalu alam biotis dan non biotis sebagai bagian dari ayat-ayat kauniyah. Dan di ayat tersebut juga di Al-Baqarah 104 ini tidak saya tampilkan yang terlalu panjang. Membaca alam itu sebagai ayat-ayat kauniyah yang harus ditapakuri, yang harus direnungi kata Abdul dengan bekal nalar rasional manusia. Itu mungkin ya teman-teman. Boleh selanjutnya kita diskusi. Saya kembali. Wallahualam bisawab. Saya kembalikan ke Kang Fajar. Mohon maaf, Fajar ini lebih 4 menit. Ya, atur nuhun jazakallah khairan kepada Kang Suhan, Kang Asya, oke, yang telah menyampaikan materi yang sangat berbobot ya, tentang teologi ekologi menurut Muhammad Abduh. Banyak sekali yang kita bisa dapatkan, diantaranya ada satu kalimat, jangan sampai kita itu mengganggu alam yang sedang berzikir dengan kemaksiatan kita. Sangat mantap gitu ya. Kemudian
sebelum penyampaian kisi-kisi mungkin boleh tanggapannya dulu mungkin ya oleh Satroni, barangkali ada tanggapan mungkin sekitar 5 menit boleh. Siapa dulu, yang lain dulu deh. Oh iya, teman-teman dipersilakan, barangkali ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, boleh silakan. Boleh raise hand atau angkat tangan atau juga boleh via kolom chat. Teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya dipersilakan. Bapak Munawar barangkali tadi sepertinya ada. Hmm. Insya Allah nanti file PPT-nya, kemudian kemudian dokumentasinya insya Allah akan diupload. Dan juga nanti apabila ada teman-teman yang ketinggalan, ya tidak ikut dari awal, nanti insya Allah akan ada rekamannya di YouTube. Prodiate Y. Nah, ini ada tanggapan dari Bapak Sugeng. Nah, saya bacakan ya. Teologi bagi umat Islam tentu saja paradigma yang mendukung untuk ramah terhadap lingkungan. Persoalannya, pemahaman relasi teologi dan ekologi umat Islam dipertanyakan khususnya di Indonesia. Mengambil contoh, negara yang paling baik penanganannya dalam krisis lingkungan adalah Swedia dengan indikasi penggunaan energi terbarukan 98% dan paling ketat dalam sanksi atau hukuman atas kejahatan lingkungan. Perspektif Swedia soal lingkungan kemungkinan menurut saya minus teologi. Pertanyaannya ya, Kang Sultan, model penyadaran teologis yang seperti apa yang efektif sehingga terjadi harmoni antara manusia dan lingkungannya. Jadi metodenya, model penyadaran secara teologisnya bagaimana? Boleh langsung dijawab saja oleh Kang Sultan, maka. Mic-nya belum hidup, Kang Sultan. Bentar. Maaf tadi belum kepencet. Terkait model penyadaran teologis, ya, karena memang saya ini mungkin teologisnya secara umum atau maksudnya karena saya menelitinya abduh ya gitu, menelitinya abduh teologisnya gitu kan. Mungkin ini eh, apa Pak Sugeng mungkin ya teologi secara umum. Bagaimana kemudian teologi ini ditelurkan mungkin ya, ditelurkan menjadi konsep yang efektif sehingga terjadinya harmoni ya antara manusia dengan lingkungan. Nah, ini sebetulnya di ekoteologi itu kan mungkin sedikit itu ya. Ekoteologi itu kan sebagai suatu konsep ilmu yang memang terbarukan, di mana teologi ini bukan hanya sebatas dipahami sebagai relasi saja antara manusia dengan Tuhan, tapi harus disegarkan kembali bahwa ini pun dikaitkan juga harusnya dengan manusia dengan apa namanya dengan alam gitu ya. Sebetulnya terbarukan itu kan, kalau misalkan saya membaca itu kan terbarukan, bahkan ini pun disinggung, saya lupa lagi siapa namanya ya, pemikir asal India, kalau teman-teman ada yang tahu siapa, lupa namanya itu, teologi pembebasan. Nah, itu ada di Asgore sana. Ali Ya, Engineer. Asgore Ali Engineer gitu ya. Di sana kan juga beliau membaca teologi dari sudut alam lingkungannya. Nah, mungkin pertama ya untuk Pak Sugeng boleh baca tuh buku itu ya, buku buku teologi pembebasan karya Ali Engineer itu.
Lalu kalau misalkan saya pribadi dari segi perspektif Muhammad Abduhnya, itu ya, bagaimana kemudian teologi itu jadi segar, itu salah satunya tadi yang saya sebutkan bahwa di inti pertama dengan misalkan dengan islah salah satunya ya, penyegarannya itu dengan islah bahwa Darul Mafasid misalkan Muqaddam wal Jalbil Masolih, kalau misalkan la dirora wala diror itu kan ada kaitannya juga dengan teologinya gitu kan. Itu barangkali ya mungkin bisa terjawab, mohon maaf kalau misalkan belum memuaskan. Boleh misalnya teman-teman itu Ustaz Roni. Ya, ini jawabannya ya. Enggak, Ustaz Roni barangkali ada tanggapannya. Boleh dihidupkan dulu mic-nya. Ya, sedikit aja deh. Pertama, ini kan ngomongin Abduh ya, Kang Sultan ini teologi, kemudian ekologi. Nah, ini akan menjadi sangat menarik. Ini yang saya pikir belum tersentuh dalam skripsi atau nanti jurnal Kang Sultan itu adalah, jadi konsep teologinya jadi ketakdir gitu loh, Kang Sultan. Yang saya baca itu kan begitu ya. Jadi konsep teologinya ketakdir, padahal kalau melihat ininya dengan apa hukum alam ya, itu kelihatannya harus dibongkarnya itu adalah tentang konsep teologinya itu tentang malaikat gitu. Jadi nanti akan jadi lebih lebih klop gitu ya. Sehingga kan selama ini malaikat dalam konteks masyarakat muslim cenderung dipahami sebagai makhluk gaib, tetapi nanti dalam konteks abdu, malaikat itu fungsional, berada sebagai penjaga-penjaga alam semesta kan begitu. Sehingga nanti konsep malaikat sebagai penjaga alam semesta itu kemudian akan menggambarkan alam sebagai sesuatu yang sakral gitu. Jadi kan selama ini justru kalau kalau kita ya tadi kan Sunda Wiwitan dan lain sebagainya, alam ini ada penunggunya gitu loh. Nah, cuma penunggunya itu diidentikan menjadi roh-roh halus yang cenderung malah menyimpang kan begitu. Tetapi kalau dalam konsep Abduh kelihatannya bahwa alam semesta ini dijaga oleh malaikat. Nah, malaikat itu kan sesuatu yang bersifat sakral kan begitu. Sehingga ketika sesuatu yang bersifat sakral akan dipahami, akan disikapi oleh masyarakat dalam tataran praktek ekologis itu akan menjadi lebih baik kan begitu ya. Nah, makanya kan dalam bahasa Abdu itu likulli syai'in malak. Bagi segala sesuatu di alam semesta itu ada malaknya kan gitu. Ada penjaganya gitu. Nah, ini saya pikir akan jauh lebih ini kelihatannya Kang Sultan ya akan jauh lebih klop urean itu jika membongkar juga konsep malaikatnya. Itu konsep teologis yang nanti akan berkaitan dengan bagaimana cara bersikap terhadap alam semesta. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua nanti harus dilihat juga apakah hubungan Tuhan alam manusia dalam kacamata atau dalam pikiran Abduh itu piramida atau sejajar seperti hari ini kan gitu. Kan kalau seperti hari ini ada habluminanas, ada habluminallah. Jadi kalau ngomongin habluminanas seolah-olah antara manusia dengan manusia gitu. Tuhan tidak terlibat gitu loh. Kan gitu di kita hari ini kan habluminanas gini ke samping-samping lah gitu. Habluminallah atas bawah kan begitu. Tidak dalam konteks piramid gitu. Sehingga Tuhan menempati di mana positioningnya gitu. Jadi kalau yang saya ini kan dalam konteks teologi ini relasinya dengan teologi, di mana posisi Tuhan? Apakah Tuhan itu menjadi puncak piramid gitu ya? Kemudian kakinya, kaki yang kanan dan kaki kirinya adalah manusia dan alam. Yang kemudian ini kalau dalam konteks kesundaan itu yang disebut dengan tritangtung. Tritangtung itu 3 adegan. Tuhan, Allah, manusia. Nah, atau seperti teologi-teologi yang umumnya kita ini habluminallah, ini habluminanas. Jadi kalau sholat habluminallah, tidak ada habluminanasnya kan begitu. Kalau kita lagi dagang itu habluminanas kan seperti itu. Nah, apakah tadi ketika kita berdagang habluminanas tapi terikat dengan Tuhan?
Ketika kita menanam, kita itu hablum minanas, tetapi terikat sama Tuhan. Maka Tuhan menempati posisi puncak. Yang tadi sekali lagi, itu disebutnya tritangtung. Yang kemudian nanti direpresentasikan dalam budaya Sunda, itu ada yang disebut dengan julang ngapak, gitu ya. Itu barangkali sedikit tambahan lah barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Mr. Tony atas tambahannya. Itu Kang Sultan boleh tuh nanti jadi penelitian tesis buat Kang Sultan tuh ya untuk melanjutkan eh, penelitian skripsinya. Jadi insya Allah akan ada rekamannya ya, nanti bisa diprojakan lagi. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, mungkin ini yang terakhir ya pertanyaannya, dari Teteh Ajeng Nazma. Bismillah izin bertanya, saat ini saya gitu ya, sedang menyusun skripsi dengan judul Sustainable Living dalam Perspektif Al-Quran. Dalam proses penelitian ini, saya berupaya menggali bagaimana nilai-nilai keberlanjutan atau kehidupan keberkelanjutan tercermin dalam ajaran agama Al-Quran. Dalam ajaran Al-Quran. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut pemateri, aspek atau dimensi apa saja yang masih perlu didalami lebih lanjut dalam kajian lingkungan berbasis nilai-nilai Al-Quran. Aspek atau dimensi apa saja yang harus didalami Lanjutkan. dalam kajian lingkungan berbasis nilai-nilai Al-Quran. Mangga, Kang Sultan. Lanjutkan saja skripsi saya gitu. Boleh dilanjutkan aja teh. Mungkin ini kaitannya dengan kajian penelitian Living Quran bagaimana Al-Quran hidup di tengah-tengah masyarakat, lalu diresepsi oleh mereka membentuk satu pola perilaku budaya mungkin ya seperti itu. Jadi Al-Quran sebagai penyumbang budaya membentuk satu dalam satu komoditas gitu kan, komoditas kehidupan. Di sini pertanyaannya apa tadi teh? Berkaitan dengan hal tersebut, menurut pemateri, aspek atau dimensi apa saja yang masih perlu didalami lebih lanjut dalam kajian lingkungan. Oh iya, kalau bagi saya mungkin lebih kepada aspek aplikatifnya gitu. Kalau saya, karena sama ini yang saya kaji itu hanya sebatas pada tataran filosofisnya, tapi belum terhadap pada tataran teknisnya seperti apa. Apakah di Al-Quran itu sendiri ada tidak teknis-teknis yang memang konkret gitu, sehingga teknis-teknis tersebut bisa menjadi pola untuk menjaga lingkungan, pola menjaga merawat lingkungan berbasis Qurani. Nah, itu saya belum menemukan itu. Sama ini yang saya teliti hanya filosofis mungkin eh, Teh Ajeng gitu ya, Teh Kajeng atau Teh Ajeng Nasma boleh melanjutkannya membaca teknis-teknisnya gitu, pola-pola tahapannya gitu ya, dalam hal konteks kaitannya manusia berinteraksi dengan lingkungan. Itu yang saya belum teliti sih, belum kaji. Mungkin itu menjadi novelty buat Teh Ajeng gitu ya, kebaruannya gitu. Mungkin itu, semoga kejawab. Mohon maaf atas keterbatasannya. Ya. Ya, sedikit tambah ya ke Teh Mangga, Ageng. Ustaz Tony. Ya, kalau Living Quran itu kan bagaimana tadi di resepsi nih. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang bagaimana ini harus ke kelompok tertentu, model nanti ke Baduy gitu ya. Baduy, kalau yang dekat-dekat Kampung Cikondang, Teh Ajeng ya. Kemudian kalau yang agak dekat sedikit, Kampung Cikondang itu daerah Cimaung, dekat lah. Kemudian ada Kampung Adat Miduana. Kampung Adat Miduana juga sebenarnya bagaimana itu integrasi antara nilai Al-Quran dengan kearifan budaya lokal dalam memahami atau menyikapi isu lingkungan. Itu Kampung Miduana adanya di Tanyakan Sarebu. Kurang lebih ya dari Ciwidey sekitar 10 kilo lah kalau itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan Cukang Jambe. Jadi di daerah selatan masih banyak itu sebenarnya lokus-lokus untuk living Quran terkait dengan ekologi ya. Nah, kemudian yang kalau
ada nggak yang implementatif dalam Al-Quran atau dalam hadis? Sebenarnya banyak, tetapi itu banyak menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, nanti ada yang disebut dengan apa ya, istilah dalam lingkungan itu ada yang disebut dengan bukan apa itu yang BPPD itu apa namanya itu, Tan Fajar? Ustaz? BPPD yang penanggulangan bencana kan, mitigasi bencana kan, ada. Oh Nah, iya. coba deh misalnya mitigasi bencana itu studinya terhadap Nuh kan gitu. Kan gitu. Proyeksi ke depan akan terjadi banjir, kemudian ada mitigasi bencana supaya tidak terjadi krisis, maka masukkan eh, ayam sejodoh, ini sejodoh sejodoh. Itu saya pikir menarik juga itu kalau ini. Sehingga nanti bagaimana mitigasi bencana ke depan misalnya 2040 seperti apa proyeksinya. Itu barangkali ya tambahan sedikit. Baik, baik. Termohon, Bang Roni. Jadi disebutkan BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya. Dan juga bisa menjadi inspirasi skripsi atau tesis teman-teman nih. Hubungannya antara penanggulangan bencana dengan kisah Nabi Nuh. Nah, ini sangat menarik tentunya ya. Oh, baik, teman-teman semuanya. Sekarang kita lanjut sesi yang selanjutnya, yaitu penyampaian kisi-kisi. Kisi-kisi ujian komprehensif ya. Mangga silakan diperhatikan. Lebih baik dicatat ya, dicatat kemudian nanti setelah itu dipelajari. Yang akan disampaikan oleh Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Ibu Banan Nailin Najia MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Terima kasih Kang Sutan. Ini penelitian skripsinya bagus banget. Saya, for your information, dulu adalah pembimbing 1 ya dari penelitian skripsi Kang Sutan, dan saya langsung ACC karena memang pada saat itu sedang ada isu krusial, yaitu isu tambang. Pada saat penulisan skripsi Sutan ini disusun. Jadi langsung saya ACC aja, langsung ACC. Dan kebetulan pada saat itu Persis termasuk ormas yang menandatangani tentang isu tambang ya, mensupport gitu ya. Isu tambang ini kan menjadi otokritik ibarat kata gitu. Tadi yang sebagaimana dikatakan oleh Kang Sutan, apakah kita itu profit oriented atau enggak? Kita tuh setuju dengan pengelolaan tambang itu karena kita dapat profitnya atau seperti apa? Gitu. Saya juga tertarik dengan kutipan Syed Hussein Nasr tadi ya, yang mengibaratkan eksploitasi alam, manusia terhadap alam itu seperti memperlakukan alam seperti pelacur. Kalau saya lihat ya Kang Sutan ya, kalau pelacur itu kan transaksional ya, ada tukar, kita menukar duit dengan kenikmatan. Tapi kalau ini bumi itu dieksploitasi, bukan lagi pelacur, tapi pemerkosaan terhadap bumi. Jadi mendapatkan kenikmatan, manusia mendapatkan profitnya, kenikmatan, tapi bumi justru hancur, nggak dapat apa-apa. Ini kalau boleh saya menambahkan perspektif ya. Dan ini tadi temuan dari Kang Sultan memberi kita bukan hanya kesimpulan sebuah penelitian ilmiah, tapi juga sebuah paradigma. Bagaimana ketika kita itu membaca ayat-ayat Al-Quran terkait dengan alam gitu ya. Jadi tadi ada 3 unsur ya, apa namanya, Allah, terus alam itu sendiri, Allah, manusia, dan alam itu sendiri gitu. Jadi 3-tiganya dijadikan sebagai paradigma dalam mendekati ayat. Ini cocok buat teman-teman yang mau mengangkat isu alam dan lingkungan, terutama dari perspektif tafsir ilmi ya. Kebetulan nih teman-teman adik-adiknya Kang Sutan semester 6 ini udah mulai pada nyari judul Kang Sutan. Tuh. Kalau boleh sedikit tadi merespon nih, apa namanya, merespon pertanyaannya Pak Sugeng. Pak Sugeng juga ini mahasiswa bimbingan saya nih Pak Sugeng nih. Kalau kita ini melihat ya dari negara-negara maju yang pengelolaan alamnya itu bagus, let's say Swedia, mereka itu tidak menggunakan teknologi. Nah,
kok bisa mereka sebegitu maju? Nah, ini teori yang digunakan adalah perspektif sekularisme ya. Eh, apa namanya, teologi tidak berdampak di Swedia karena memang masyarakatnya tidak sebegitu religius. Ekonomi juga kalau kita lihat ya, negara-negara yang religius itu cenderung terbelakang secara ekonomi ketimbang negara-negara yang sekuler gitu. Ada ya frasa apa namanya, quotes demikian, kesimpulan demikian. Tapi kita lihat lagi bagaimana apa namanya, ciri khas dari masyarakat negara masing-masing. Maybe nih Pak Sugeng, di negara Swedia, negara-negara Skandinavian, itu memang mereka tidak menggunakan pendekatan teologis karena masyarakatnya tidak sebegitu religius. Coba kita lihat ya perkembangan ekonomi gitu yang mengakomodir pendekatan agama gitu di negara-negara apa religius, let's say Saudi Arabia. Bagaimana mereka bisa sedemikian memperoleh apa peningkatan ekonomi karena biaya haji, umroh, itu kan. Nah, itu pendekatan keagamaan. Jadi lagi-lagi dilihat bagaimana ciri khas dari masyarakat sebuah negara. Let's say kita di Skandinavia nih, negara Skandinavia di Finlandia, Swedia, itu mereka menggunakan perspektif hukum misalnya, ya karena mereka tidak sebegitu religius. Yang kena di mereka, yang works di mereka itu adalah pendekatan hukum misalnya. Makanya tadi sanksi terhadap alam nih yang disebutkan Pak Sugeng, sanksi terhadap perusakan alam itu juga lumayan luar biasa. Nah, buat negara-negara yang religius seperti kita, teologi itu sangat berguna gitu. Saya ingat banget waktu lagi Prof. Dodi itu bercerita bagaimana pendekatan mistis terhadap illegal logging di Kalimantan itu lebih bekerja ketimbang pendekatan hukum. Kalau misalnya kita kasih spanduk nih di hutan, dilarang menebang pohon, undang-undang nomor bla 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 nih ya tentang hutan. Itu mereka tetap aja nebang pohon sembarangan, mengambil kayunya, lalu mengeksploitasi gitu. Tapi kalau misalnya kita kasih spanduk gitu misalnya, jangan ditebang ini ada penunggunya. Itu masyarakat itu pada nurut ya karena memang mereka sedemikian religius. Ya, di dekat rumah saya gitu ya. Itu apa namanya, kalau misalnya ada plang dilarang buang sampah sembarangan, undang-undang perda nomor berapa itu nggak ngaruh di masyarakat. Tapi kalau saya bawa-bawa gitu, bawa-bawa aspek-aspek religius gitu. Misalnya yang membuang sampah di tempat ini akan hidup miskin dan kena azab kubur. Gitu. Atau sampai ada gambar pocong, Kang Sutan. Di dekat rumah saya itu sampai ada spanduk gambar pocong. Kalau misalnya, hati-hati di sini ada penunggunya. Nanti gentayangan kalau kamu buang sampah di sini. Gitu. Ini pendekatan-pendekatan mistis itu lebih bekerja di masyarakat yang cenderung religius gitu. Ini sebagai tambahan ya Pak Sugeng ya. Jadi kalau kita melakukan studi komparatif antara negara berkembang sama negara maju, kita lihat juga nih cirinya apa yang membedakan kenapa di negara maju itu apa isu-isu lingkungan tuh works menggunakan perspektif hukum, kenapa di kita itu lebih works menggunakan perspektif agama. Itu. Terus tadi yang Kang Ajeng Teh Teh Ajeng ya tentang sustainable living itu sebetulnya kalau boleh saya sedikit meluruskan itu bukan terkait dengan living Quran tapi bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan misalnya kayak bagaimana kita menghemat sumber daya alam gitu. Bagaimana pengelolaan sumber daya alam dalam Al-Quran gitu. Terus bagaimana kita itu menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, itu mungkin yang bisa nanti ditambah oleh Teh Ajeng. Teh Ajeng, Mas, terkait dengan sustainable living. Lalu kita lanjut ke acara selanjutnya yaitu spill kisi-kisi ujian komprehensif nih yang hadir sudah ada 74 ya. Buat yang nggak hadir jangan di-spill ya. Kang Fajar pohon nanti di-cut di bagian apa namanya di bagian kisi-kisi ujian komprehensif biar nanti kelas akhir ya atau mahasiswa semester akhir yang nggak hadir ini biar nggak dapet kisi-kisinya. Dan for your information untuk dapat mengikuti ujian komprehensif di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir itu salah satu syaratnya adalah mengumpulkan 5 sertifikat seminar atau webinar terkait dengan IAT.
Jadi teman-teman, untuk membuktikan teman-teman itu layak untuk diuji secara komprehensif, itu nanti salah satu syaratnya adalah 5 sertifikat seminar. Makanya buat teman-teman yang tidak hadir, jarang hadir di acara webinar Prodi yang diselenggarakan tiap bulannya, ini sangat rugi ya. Karena sulit nanti mau ujian komprehensif. Saya kira cukup Kang Fajar. Barangkali kalau misalnya kisi-kisi mah nggak usah ada tanya jawab ya. Bila hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Manan yang telah menyampaikan kisi-kisi ujian komprehensif yang mana nantinya teman-teman khususnya semester akhir ini bisa siap-siap dulu ya. Materi-materi yang akan ditanyakan, kemudian yang tadi disebutkan apa saja ya. Sebagai pengalaman, nah itu betul tadi. Materi-materi yang telah disampaikan tadi itulah yang diujikan nanti. Sehingga nanti ketika pada hari H teman-teman sudah siap dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ujian komprehensif begitu. Baik, untuk teman-teman juga jangan lupa untuk mengisi link sertifikat. Nah, ini tadi disebutkan oleh Bu Banan bahwasanya untuk ujian komprehensif sebagai persyaratan yaitu minimal memiliki 5 sertifikat webinar. Nah, sekarang saya beri waktu kepada teman-teman untuk mengisi link sertifikat yang sudah ada di kolom chat. Itu diklik, kemudian dijawab. Nanti akan ada link sertifikat. Kemudian sertifikatnya akan langsung masuk ke email teman-teman semuanya. Ya. Baik, untuk yang selanjutnya akan ada sertifikat untuk pemateri yang akan saya tampilkan. Terima kasih banyak ya Kang Sultan sudah mau jadi volunteer di acara alumni. Karena memang alumni-alumni yang keren-keren ini perlu untuk kita sorot. Dan acara kontribusi alumni ini adalah salah satu cara untuk travel study. Biar kita tidak kehilangan jejak alumni yang telah lulus dari IAT, IAI Persis Bandung. Jazakallahu khairan Bu, sudah memberikan kesempatan. Alhamdulillah. Ya. Berikut ini saya lampirkan sertifikat penghargaan dari Fakultas Usuluddin dan Prodi IAT IAI Persis Bandung kepada pembicara pada pagi hari ini yaitu Kang Sultan Irawansyah SAG yang telah mengisi acara webinar studi analisis relasi teologi dan ekologi menurut Muhammad Abduh dan dalam tafsir Al-Manar dan kaitannya dalam menangani krisis lingkungan. Kemudian yang selanjutnya tidak lupa kita dokumentasi. Teman-teman silakan dipersiapkan kameranya, diaktifkan. Nanti kita akan mengambil gambar dokumentasi, gitu ya. Di sini ada Kang Fikri Maulana bersama teman-teman nih. Wah, Masya Allah. Ada Kang Reza juga tuh kayaknya tuh kelihatan. Ada Kang Irfan Najmi. Silakan teman-teman dibuka atau diaktifkan kameranya, nanti akan kita dokumentasikan dan nanti akan bisa diakses oleh teman-teman. Oh, ada yang pakai helm juga tuh Kang Irfan biar aman kayaknya ya. Baik. Iya, saya tunggu teman-teman semuanya. Silakan untuk diaktifkan kamera videonya. Nanti akan saya share fotonya. Teman-teman sudah mengisi link semuanya ya, saya harap sudah mengisi link semuanya ya, link sertifikat. Nah, sudah ya, saya kira sudah siap teman-teman semuanya, saya hitung 5 detik. Ya, oh ya, masih ada yang persiapan nih. Bangga, Kang Teteh, teman-teman semuanya diaktifkan kameranya, enggak.
Iya. Oke, saya hitung sampai 5 ya. Teman-teman siap-siap. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, di boleh ganti gaya. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, boleh gaya IAT teman-teman. Boleh ikut gaya seperti ini, gaya apa? Quran gitu. Tangannya di seperti simbol seperti ini ya, simbol. Ya. Saya hitung lagi 5 detik ya teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Ibu Bana Nailina Jihad. Sudah? Ya, Ibu Bana Nailina Jihad, MA, Ketua Prodi IAT IAI Persis Bandung. Kemudian pemateri kita, Kang Sultan Irawansyah, SAG, yang sudah mengisi acara webinar pada pagi hari ini. Kemudian juga Dr. Roni Nugraha, MAG, yang sudah memberikan tanggapan dan juga hadir di acara webinar pada pagi hari ini. Dan juga teman-teman semuanya, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah hadir pada webinar pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk support terus Prodi IAT dan ikut terus program-program yang dilaksanakan. Oke, itu saja pertemuan kita webinar pada pagi hari ini. Sampai jumpa di eh, sampai jumpa di webinar-webinar yang selanjutnya. Dan jangan lupa untuk mengisi link sertifikat yang ada di kolom chat. Ya, saya Muhammad Fajar sebagai MC. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.